Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur bersama saya DS Pro Audio Sound Desa alias Sound Deso ya, tempatnya sound doprok, sound gantung, gantungan sound pendem, sound wis melayani penjualan mixer dan lain sebagainya. Di sini saya akan mereview sebuah manajemen atau DLMS, tapi nangkene ngomongin si manajemen lur. Sebuah DLMS ini DLMS dari DBX ya, DBX ini DBX dari DBX ya, DBX tuh profesional pro audio produk production. Ini DLMS seri Drivrak 260 lor, 260. Ini saya baru beli ya sekitar 2 hari ya, sekitar 2 hari, berarti sekarang hari Selasa, kurang lebihnya hari Minggu nyampe lah, Minggu malam kalau enggak Minggu sore. Saya juga lupa, anak saya. Ini DBX bukan yang kaleng-kaleng ya lor, ini DLMS DBX yang grade A yang bagus, hampir mirip orinya, itu hampir mirip orinya lah. Intinya ini bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang kaleng sarden tentunya. Ini benar-benar barang bagus DBX. Ini yang belum paham tentang DBX ini manajemen yang komplit lor, atau semuanya udah dikemas, mulai dari equalizer, crossover, delay, terus balik pas, ini semuanya udah dikemas ya bagi yang belum kenal manajemen. Untuk manajemen DBX dia itu mengeluarkan 2 seri, ada yang Drivrak 260 DBX, ada yang 260 yang PA lor. Tapi kalau yang PA saya jujur kurang suka, karena kalau yang PA itu gimana ya, kalau yang bukan yang PA ori loh, kalau yang PA ori saya mau. Kalau yang PA biasa itu beda lah dari yang ini itu spesial ini. Nah ini masih di Catalinavia nih, karena baru ya, kita akan coba buka loh. Ini saya ambil covernya dulu, buka. Buka dulu ya. Kita akan coba unboxing lor. Ini manajemen ya, ini bukan sembarang manajemen, ini bagus, mirip orinya lor. Kita akan coba buka ya. Nah ini lor dalamannya lor. Nah ini lor, ini dalamannya ya. Ini ada ini kartu garansi ya. Ini kalau rusak bisa memperbaiki di service centernya ini. Terus ini ada buku panduan, ini 2. Ini dalamannya, saya dalamannya ini cuma dalaman ini ya gitu. Saya juga kurang paham ini karena bahasanya bahasa Inggris. Ini juga sama, ini buku panduan. Kalau misal yang belum bisa, ini ada buku panduannya. Terus ini ada ini sejenis DVD ini buat dimasukkan ke laptop. Jadi kalau misal mau nyeting lewat komputer, ini harus masukin ini dulu loh, sejenis kaset lah. Terus dapat ini jack buat ke komputer, buat nyeting ke laptop atau ke netbook atau ke yang lain sejenisnya. Terus dapat ini terutamanya jack AC ya, sumbernya ini lor, jack AC. Nah ini lor DLMS-nya lor, masih plastikan ya, baru soalnya, mirip ori, mahal. Kita akan buka lor. Nah, tapi copot dulu ini. Ini yang bawah, mana yang bawah ya? Ini yang bawah. Udah, kita akan ambil ini dari plastiknya. Waduh, membuahnya lor, bening. Buahnya di lor. Nah, taruh ke sini. Tatanya yang mana? Tutup. Nah, ini dia lor, penampakan manajemennya atau DLMS-nya. Masih baru. Nah ini untuk tampak depannya lor. Untuk tampak
ini bawah, ini buat tampak atas, ini samping ada segelnya ya. Ini buat tampak belakangnya loh, ini buat tampak belakang. Nah di sini saya akan menjelaskan ini dulu yang belakang. Nah ini ada yang namanya ini lor, RTA mic input ya. Ini buat RTA. Kalau RTA ini setahu saya sih kalau misal dimasukkan input di sini, dia itu bakal nyeting sendiri lor, atau istilahnya itu ada bank lah, bank MIDI kalau di efek ya. Terus ini ada CH1 ini buat inputan A ya, CH1 inputan A. Terus ini ada CH2 inputan B lah, kalau kita gampangnya itu inputan B. Terus ini buat outputannya loh, ini CH1 atau CHA channel A, ini buat channel 2, ini channel 3 dan seterusnya sampai channel 6 loh. Nah, terus ini ada sound control, ini itu buat ke komputer atau sejenisnya lah. Ini juga sama, ini buat ke PC komputer, buat nyeting ya. Ini jadi ini barang ini nanti dimasukkan ke sini, terus yang satunya itu ke komputer loh, ke komputer, ke MacBook atau ke PC yang lain lah, intinya komputer buat nyeting. Terus tentunya ini loh, cek AC, sumbernya ini loh, cek AC. Untuk bentukan barangnya lur, ini memang mirip ori banget karena dalamannya itu full makro lur. Nih di kamera lihat, dia itu full makro, gede-gede semua, bukan SMD. Kalau yang DBX sekarang, yang 260 sekarang atau yang 260 yang PA itu full SMD lur, bukan apa ini namanya, bukan yang makro. Kalau yang sekarang itu mikro lur, kecil-kecil. Jadi apa ya, beda lah dari yang lain. Kalau ini grid alur hampir mirip seperti DB orinya, seperti mirip kayak kakeknya ini yang orinya. Jadi ini grid A ya, bukan kaleng-kaleng. Itu masih segel. Di belakangnya juga ada segel. Ini produsennya ini DBX mana ini? Tuh dia ada kata-katanya di sini ya. Juga sama ini coatingnya. Nah, ini untuk tampak depannya lor. Nah, driver rack 260. Jadi dia itu 2 in 6 out lor. Dia itu sudah komplit, mulai dari ini ada komplit equalizer, terus launch speaker, management system ya. Ini ya. Ini itu sudah komplit, ada crossover, ada equalizernya, ada ini parameter EQ-nya, ada outnya, ada limiternya atau kompres, terus delay, feedback suppression atau anti feedback ya, terus kompresor juga ada, RTA sampai ini AGC ini X. Jadi ini layar monitornya ya, yang buat nyeting. Nah di sini tuh ada data slide atau fuse ya, ini buat mengganti atau sejenisnya buat yang ganti. Terus ini ada prev PG, terus next PG, ini buat ganti kanan kiri lur, atau atas bawah lah kurang lebihnya. Terus ada ini ada EQ ini equalizer lur, ini equalizer. Terus software ini itu crossover atau titik potongnya, nah dari frekuensi mana sampai frekuensi mana. Terus di sini ada ini 01, ini maksudnya ini buat balik pas lur, buat balik pas input. Jadi misal kalau inputnya plus bisa diganti min, bisa balik pas input ya. Terus ada delay, ini fungsi delay ini buat delay lur. Misal kalau ini channel 1 sama channel yang lain itu istilahnya itu oyok-oyokan lur suaranya, itu bisa di delay di sini sekitar berapa milisekon, itu bisa di delay. Terus ada dinamik ini fungsinya itu buat kompres lur atau limiter. Jadi ada kompresnya, ada limiternya ya. Terus dari outer ini buat ke settingan yang ini. Terus wizard ini itu buat jack RTA yang di belakang tadi loh, yang di belakang sini. Jadi kalau misal ini dimasukkan, terus wizard ini dia tuh ditekan lah, dipencet. Terus ada delete ini buat menyimpan program lur. Kalau misalnya ini di sini semua sudah diprogram, tinggal disimpan di sini, di delete ini.
Kalau utility atau meter dia juga sama kesettingan sini. Untuk konflik itu konfirmasi lur, itu buat masuk ke di sini lagi juga sama. Kurang lebihnya seperti itu lur penjelasannya buat DPI yang 260. Ini mending lur bawaannya. Jadi saya akan coba menyalakannya dulu sambil ini hidup lur. Stop kontak steker registrasinya dulu ya. Saya akan mencoba menyalakannya. Masukkan di belakang lur yang ini ke sini. Terus kenceng ya, kalau nggak kenceng takutnya panas nanti lodong. Terus kita masukkan ke sini. Nah ini bentukannya lur, kita akan coba menyalakan ya. Siap, ini bentukannya ya, pasti start ya, start loading. Nah itu ya masih loading lur, masih loading DPI sekarang. Nah ini ya, ini jadi ini inputan pertama ya, ini bawaan pabrik. Ini sudah ada tulisannya inputan pertama bawaan pabrik ini lur. Kalau nggak salah ini bawaan pabrik, biasanya ada tulisannya inputan 1 kalau biasa, atau user 1 biasanya. Kalau yang lain itu nggak ada tuh, nggak ada tuh, biasanya cuma di channel 1 buat inputan 1 ya. Saya akan menjelaskan ini yang di tombol-tombol sini. Nah ini tombol ini itu buat mengganti lur, tuh bisa mengganti dari 1 sampai berapa nih settingannya ya. Kita putar-putar terus sampai, nah ini lur 50 lur, 50 dia itu sampai 50 settingan ya, sampai 50 settingan. Kita kembali lagi settingan yang pertama. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang ini nih. Ini di sini ada tulisannya 1x3 ya. Ini yang dimaksud 1x3 itu di sini lur. Jadi dia itu channel 1, inputan nomor 1, dia itu mengeluarkan outputan nomor 1, 2, 3 atau channel 1, 2, 3. Nah untuk yang sini, yang bawahnya 1x3 tadi kan sama-sama 1x3. Nah maksudnya itu channel 2 atau CH2 dia itu mengeluarkan outputan nomor 4, 5, 6 atau CH4, 5, 6 lur. Di sini juga ada tulisannya sudah itu D1, D2, D3 itu maksudnya dari ini, dari 1x3 itu dia mengeluarkan outputan 1, 2, 3 dan seterusnya lur. Nah itu tombol-tombol di sini kita mulai dari software ya. Nah ini dari software ini. Nah ini buat yang software pertama ini, dia itu mungkin kalau saya lihat ini buat mid lur. Jadi ini frekuensi yang di sini itu di 17,4 kilo. Jadi ini buat itu ya, buat middle atau buat mid high ya tentunya. Terus ini dia itu buat ganti lur. Jadi kalau bisa dipencet, nah dia bakal ganti yang frekuensi ke sini ya. Nah ini itu di frekuensi 324 lur. Ini buat mid high lur. Ini buat mid high channel 1. Nah ini fungsi dari ini BM ini yang sini tuh yang ganti. Jadi dia itu buat titik potong lur. Kalau misal BM ini dia itu buat middle. Kalau misal dia di PS dia itu buat sub. Jadi dia titik potongnya tuh sub atau lokatnya dia tuh di sub. Jadi tergantung juga sama ininya. Kalau misal mau ganti kayak equalizernya tinggal dipencet. Nah dia tuh ganti lur tuh. Mau frekuensi berapa tinggal sesuai selera kita. Kalau saya buat mid itu biasanya kalau buat sound rigging sih, kalau rigging dia tuh saya midnya di 343 atau 54 lah. Udah segitu lur. Ini sama ya semua ya ini. Ini kalau misal mau ganti yang ke ini, yang channel nomor 2 softwarenya itu tinggal dipencet ini lur. Nah dia tuh bakal ganti. Nah di sini yang channel pertama itu ada gain. Jadi kalau misal mau lebih kenceng lagi, dia itu gainnya ditambah lur, sesuai selera. Kalau saya middle itu biasanya kalau nggak di 5 ya di 6 lah gainnya.
itu udah kenceng banget. Nah buat 6 ini kalau misal ganti yang nomor 2 ini tinggal dipencet lagi. Ini next PG ini nah kalau next PG ini saya lihat buat apa ya, buat mid low kayaknya ini lor, buat mid low ini frekuensinya soalnya di 21k ya. Sama kalau yang ini kalau misal mau mengganti, kalau menambahkan gain sama seperti yang satunya tinggal selera ya. Kalau mau menggantikan ini yang channel 4 sampai 6 ini harus dipencet lagi lor softwarenya, pindah ke 4. Nah kalau sudah pindah ke 4 ini sudah ganti ya. Kalau misal belum pindah ke 4 ini bakal stuck di 1 sampai 3 doang lor. Tuh dia bakal stuck cuma di 4 5 6 4 5 6. Terus kalau misalnya ini enggak dipencet lagi atau ditekan taruh sini, nah dia harus pindah ke 1 karena tadi ini lor 1 kali 3. Jadi di software ini 1 2 3 itu udah stuck lor. Stucknya tuh di sini tuh. Dia nggak bakal ke 6 lagi, cuma di 3. Lanjut dia tuh bakal 1 3 1 3 terus nggak bakal ganti. Kalau misal mau ganti ini dipencet lagi. Nah, ke 4 baru bisa dia ganti ke 5 6. Tuh 5 6. Kita lanjut ke ini lor, ke Eki. Eki ini atau equalizer lor. Ini singkatannya gitu, equalizer. Nah, kita lihat ini equalizer yang pertama atau equalizer outputan yang pertama. Kita lihat dulu lor. Nah ini dia. Ini jadi ada sekitar 4 settingan lor. Nah ini F ini yaitu buat frekuensi lor. Jadi ini mau dari 4 settingan ini, nanti kan ada 1 2 3 4 lah. Ini bebas lor, mau diisi frekuensi berapa itu bebas tergantung selera. Kalau ini yang bawaan pabrik dia itu frekuensinya yang settingan pertama itu di 315 Hz lor. Nah untuk gainnya ini buat gain ya, kalau misal mau ganti gain ini harus dipencet atau ditekan. Nah udah itu pindah tuh, lihat. Nah tuh dia bakal naik tergantung selera lor. Kalau yang bawaan pabrik tadi di sekitar min 3 ya. Nah ini dia tuh bakal gunungan tapi ke bawah lor, tergantung selera. Nah ini fungsi dari key ini kita kalau kita ditekan dia ke bawah itu dia bakal titik potongnya bakal lebih lebar lur. Misal kalau saya di ini 0,381 terus gain saya naikkan, udah dia itu bakal tinggi banget frekuensinya, tergantung selera lur. Tuh semua tergantung selera. Kalau ini setelan flat ya, ini kalau di tengah-tengah dia itu flat berarti. Nah untuk settingan yang kedua ini kan yang ada ini kan frekuensi pertama. Nah ini frekuensi yang kedua lur, ganti lagi. Nah kalau frekuensi yang kedua ini bebas lur, tergantung selera kita. Kalau yang bawaan pabrik dia itu di 1K 1 kilo ya. Nah untuk gainnya dia itu di 0,0 alias flat lur. Ini kalau 0,0 dia flat. Kalau misal kita naikkan bisa. Nah dia itu bakal membentuk gunung ya, gunungan ini, gunung kembar. Nah ini lur, ini buat yang frekuensi kedua. Nah ini kalau ganti lagi dia tuh di frekuensi yang ketiga itu kalau bawaan pabrik di 6,35 kalor. Ini 6,35k terus dia gainnya tuh di minus 5. Jadi dia bakal turun karena di minus 5 ya tuh. Kalau misal kita naikkan, nah dia bakal naik. Kalau yang bawaan pabrik tadi dia di minus 5 ya. Ini bawah juga sama. Frekuensi 4 itu kalau bawaan pabrik itu di 16,5 kalor. Paling pojok sendiri ini. Sampingnya double pojok sendiri. Dia itu di 0,0 untuk gainnya, jadi dia flat lor. Itu equalizer ini lor, ini sama. Kalau misalnya mau ganti yang 1 2 3 itu harus dipencet equalizernya tuh, dia bakal pindah. Kalau ini sub lor, kalau ini buat sub karena ini sudah keteraya tuh, lihat kita kalian settingannya ada. Nih. Kalau untuk subwoofer atau sub atau sub dia itu frekuensi pertama tuh di 40, kalau yang bawaan pabrik itu di 40,6 Hz ya lor. Gain dia tuh di 0,0 alias flat. Lanjut di settingan yang kedua dia itu 70,2 Hz. Dia gain tuh di 5, di plus 5, jadi dia membentuk sebuah gunungan nih lor. Lanjut di frekuensi yang ketiga yaitu di 91,0 lor atau 91 Hz. Dia gainnya juga sama 0,0, jadi dia tuh flat. Lanjut
settingan nomor 4 itu di 500 Hz lur. Ini harusnya kalau misal box dinakot atau CLA dia itu jangan, ini 500 nya harus dibuang lur, atau istilahnya kita buang sini lur, diminkan. Nah soalnya kalau misal buat vokalan, kalau misal 18 nya ikut vokal dia itu gimana ya, kena wong kene omongnya gedebuk-gedebuk lur, gedebuk-gedebuk wis pokoknya breng-breng gitulah suaranya, jadi dia harus diminkan atau dibuang ya. Itu kurang lebihnya lur kalau settingan-settingan ini. Nah ini kita lanjut ke fungsi ini lur, ini buat yang 1/0 dia itu buat balik pas lur. Nah ini dia itu buat balik pas, kalau misal on ini balik pas posisi on lur, kalau misal ini posisi off. Nah ini kalau ini posisi on lah, kalau misal mau balik pas ini tinggal dipencet atau ditekan. Nah dia itu bakal ke plus, jadi kalau misal kita ini nah geser dia tuh ke min, jadi dia balik pas min ya. Ini buat debatnya ini sekitar mau berapa bebas tergantung selera. Ini sama lur, jadi mau misal ganti ini 1 2 3 4 5 untuk tinggal ditekan semua lur. Kita lanjut ke delay ini lur, nih delay kita coba tekan. Nah ini delay lur, jadi ini fungsi delay ini buat delay outputannya ini lur. Jadi kalau misalkan outputannya ini ada ya yang suaranya kejar-kejaran atau naik wong kene ngomong yok-yokan lur, nah ini kita delay. Nah ini delay ya, nah ini delay bebas mau delay berapa milisekon. Kalau saya itu biasanya kalau enggak di 0,19 di 0,38 tergantung loh, tergantung nanti suaranya tuh gimana. Jadi ini fungsi delay ya tuh, ini semua bisa diganti kalau misalnya itu. Terus fungsi dari dinamik nih lor, ini dinamik atau kompres atau limiter ya, kalau bahasanya itu kompres. Nah ini buat ngompres lur, buat ngompres outputannya ini, dia bakal ngompres outputannya ini. Kalau misal mau dikompres di frekuensi berapa yang mau dikompres, nah ini tinggal di sini. Ini bisa ngompres channel A, bisa ngompres channel B. Kalau misal mau mengganti kompres channel 1 ini ditekan lagi. Nah ini lur, dia itu limit, ini limiternya lur, limiter atau kompresnya. Nanti kalau misal mau di off kan ini tinggal diputar, nah dia off berarti limiternya itu bakal mati atau kompresnya bakal mati. Kalau misal dia on berarti dia on lur kompresnya. Kita lihat di over isnya itu di 1, jadi ketika dia naik di 0 dB lur, ini naik ke sini dia tuh bakal ngompres karena ini kompresnya di 1. Kalau misal kita naikkan lagi sampai 6, jadi dia ketika ini lampu dia naik sampai 6 dia baru bakal ngompres. Kalau ini buat titik potong lur, threshold ini buat titik potong. Kalau misal di min 3 atau min 6, jadi ini dari bawah ke sini tuh ketika bunyi langsung ngompres lur, tergantung selera. Kalau misal di sini kita kalau misal 8, jadi dia naik di frekuensi di sini nanti ya sekitar 12 lain dia bakal ngompres atau ngelimit lah, kebahasanya itu ngelimit atau ngompres. Ini sama lur, kalau misal mau ganti inputan ini tinggal ditekan sampai 6. Nah kalau buat limiter atau kompres untuk subwoofer dia itu harusnya itu oversysnya itu di off saja atau 1 lah, tergantung selera lah. Untuk threshold dia keempat, jadi ketika frekuensi yang di sini naik di 6 dB dia itu baru ngompres, karena kalau kompres ini sifatnya itu membuang frekuensi yang tinggi-tinggi lor, yang ibaratnya marekna power clip lor, terus protect dia itu dibuang. Nah nanti ini bakal langsung ngompres. Kalau buat sub dia itu di 1, untuk threshold dia itu di 4. Kalau mau mengganti settingan lah ini dari pack stopnya itu dia tuh di posisi off, harusnya di posisi on. Nah overshotnya itu 6, jadi kalau dia itu kalau sudah naik di posisi 6 ke atas ini dia bakal ngompres maksimal. Kalau di bawah 6 dia tuh belum semaksimal lur. Kita lanjut ke outer.
outer ini buat membalikan inputnya, kalau misal ditekan dia itu bakal kembali lagi. Lanjut ke wizard. Nah ini yang tadi lor, yang inputan RTA tadi, yang ini kalau misal dimasukkan dia di sini bakal naik lor, naik. Nah kita lihat, nah ini nanti dia bakal memaksimalkan suara-suaranya lor. Ini kuatnya berapa, ini berapa, ini di sini bakal kelihatan lor, naik. Terus fungsi ini delete. Jadi store delete ini lor, ini buat nyimpan program. Kalau misal kita sudah memprogram semi dari equalizer, crossover, delay sampai compress, nah kita program lor store delete. Program itu kita tekan seperti ini ya, kita tekan, lanjut lagi lah. Ini ada name. Jadi ini buat nama lor. Kalau misal inputannya ini atau settingan yang nomor pertama ini, kalau mau dikasih nama tinggal dikasih nama lor, bebas mau dikasih nama, mau dikasih setelan dangdut kayak campur sari, DJ atau gimana itu bebas. Kalau ini sudah ada bahan pabrik. Untuk ganti ini lor, ganti tulisannya dia itu ditekan. Nah dia bakal jadi huruf kecil-kecil. Kalau misal dia ditekan lagi, nah dia bakal ganti menjadi angka. Dia angkanya cuma sampai 9, 8. Kalau misal ditekan lagi dia tuh kosong alias nggak ada settingannya ya, ditekan lagi lah jadi ada angkanya. Terus lor itu semua tuh sampai sini. Nah ini spasi lor, buat nyepasi ya. Kalau sudah jadi tinggal ditekan lagi. Nah ini ada tulisan U1. U1 ini jadi yang tadi inputan 1 ini bisa difotokopi lor, atau di istilahnya itu dijiplak diganti ke settingan yang lain, misal ke inputan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bisa semua lor. Tinggal di sini diganti diganti bebas. Kalau misal di nomor 15 ya berarti di 17 berarti di 17. Nah nanti dia bakal memotokopi programnya yang nomor 1 dipindah ke nomor 17 lor, ke 1. Nah kalau sudah itu kita ditekan lagi, nah dia bakal storing program. Nah sudah, programnya ini nggak bakal hilang lor kecuali dihapus ya programnya. Terus kita ke fungsi meter ini buat mencerahkan LCD nya lor. Kalau misal saya ini, nah tuh dia bakal warna biru. Kalau misal saya di 0 atau 1 dia tuh bakal cerah banget. Kalau saya biasanya di nomor 8 atau nomor 7 itu sudah bagus lah. Kalau ini fungsi config ini buat kembali, sama ini 2 buat kembali. Dah telur. Jadi ini fungsi tombol-tombolnya ya lur, fungsi tombol-tombolnya. Terus ini ada tombol mute. Jadi fungsi dari tombol mute ini ketika misal ini dipakai lur, misal yang dipakai itu channel 1, 2, 3 lah, ini tinggal ditekan dia bakal hidup loh. Namun ketika ini ditekan juga ini mati. Kalau posisi warna merah dia itu mati lor atau mute. Kalau di mixer itu mute namanya. Kalau di sini juga mute. Jadi kelebihan dari DBX 260 Trifurak 260 ini mute-nya itu di luar lor di sini. Kalau misal yang Trifurak, kalau misal yang 260 itu yang PA dia itu moodnya di settingan sini lor, di settingan program kalau nggak salah sih untuk yang PA. Untuk yang 260 jadi dia itu tombol moodnya di luar lor, seperti ini ya. Nah ini untuk ini manajemennya berat lor, soalnya mirip ori banget, full makro, berat banget. Ini ada 10 kilo beratnya kan, enggak 5 kiloan. Nah itu lur penjelasan dari saya tentang manajemen DBX Trifurak 260. Untuk yang bertanya kalau yang 480 bentuknya seperti apa, untuk DBX 480 Trifurak itu bukan 1U lur tapi 2U. Dia itu lebih tinggi karena 2U. Kalau 48 DBX itu tidak mengeluarkan seri yang 48 out itu DBX tidak mengeluarkan yang 1U, dia itu mengeluarkannya di 2U loh. Nah untuk yang tanya spek harganya, untuk wilayah Kebumen
dan sekitarnya ini pasarannya masih di atas 3 juta, 3 juta lebih lah pasarannya. Untuk yang DB seperti ini ya, yang grade A, ini grade A. Kalau misalnya yang kaleng-kaleng alias kaleng sarden atau kaleng susu, mungkin harganya lebih murah lur, di bawah 2 jutaan. Nah, gini lur penjelasan dari saya. Untuk penjelasan bunyinya atau settingannya kita lanjut di part selanjutnya ya lur. Iya, sudah. Jangan lupa like and subscribe lur. Jangan lupa komen juga di channel saya agar channel saya bisa berkembang lebih maju lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.